setuju sih sama warga Malaysia yang mana mengkritik tren video lulusan di Indonesia karena mencerminkan kurang pendidikan. Karena jujur guys, gaji guru di Indonesia dalam RM berapa per bulan? Dekat Indonesia siapa-siapa pun boleh jadi cikgu, biarpun bukan bidang dia, betul? Macam saya kan. Alhamdulillah selesai juga mengajar hari ini, walaupun gajiku hanya 2008. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel kali ini. Semoga dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat, dan juga dipermudahkan segala urusannya. Hari ini Sari kurang best ya suaranya disebabkan tengah sakit sesema lagi. So maaf kalau suaranya agak gimana gitu nanti ya. Oke, so teman-teman, nah di sini ada satu. Saya tengok sebenarnya Sari sudah reaction kan dekat channel Sari Ting Ting, tapi di sini karena ada lagi ya berita terbaru lagi Sari tengok ya sudah masuk di media Indonesia akibat netizen Malaysia. Nah, ditulis di sini netizen Malaysia kritik keras. Jap ya. Oke, netizen Malaysia kritik keras tren video kelulusan sekolah di Indonesia karena dianggap kurang mencerminkan pendidikan ya. Nah, ini menjadi viral. Jangankan orang Malaysia, ternyata orang Indonesia ramai juga yang terkejut ya. Di zaman kami tak ada pun macam itu kan. Sekarang ini ya TikTok ini semua pun diorang nak show off ya. Nah, joget-joget dekat publik, even mereka itu pun ya ada yang berhijab tapi kelakuannya ya gitulah ya. Nah, ini ada video kelulusan SMA, bukan SMA saja, SMP, SD pun juga, sekolah rendah sama sekolah menengah, diorang lepas lulus itu kan, diorang akan buat tren joget-joget bersama kawan-kawan. Tapi nanti kita tonton videonya bagaimana. So langsung saja kita tonton ya. Ini ya dance ya. Ini lagunya lagu tren Kicau Mania. Nah itu. Oke, nah itu tadi teman-teman videonya terlihat nampak saja kan awal-awal gitu ya, lelaki geser ke perempuan, geser lagi ke lelaki. So di depan itu ada 3 orang dan di belakang itu adalah kawan-kawan dia yang duduk itu. Tapi yang menjadi pusat perhatian itu kan di sini ya perempuannya, apalagi ya dia pakai hijab, tak elok lah berjoget macam itu dekat publik, di media sosial juga ya. Dan di sini permasalahannya kenapa yang disorot 3 orang saja ya, yang depan-depan saja, apalagi yang paling disorot memang yang di tengah-tengah, yang perempuan itu. Dia sambil joget-joget gitu, aduh ketat dengan pakaiannya kan. Yang di belakang itu macam penari latar saja. Nah, padahal semuanya kan merasakan kelulusan. Seharusnya yang disorot itu ya semuanya ya. Nah, disinilah ramai netizen Malaysia mengatakan kan, apakah macam ini kes? Tak marah ke guru-guru sekolah itu? Tengok baju siswanya yang ketat gini, memang ketat sangat ya. Skirtnya itu sampai berbentuk badan dia. Sebenarnya ya, tak tahu saya sekolah mana ini, tapi banyak tahu, ada lagi tahu. Ini yang versi tak pakai tudungnya, saya tengok. Ini yang versi tak ada. Wah, pendek sangat skirtnya. Skirtnya
kenapa macam itu? Dulu Sari tak macam ini tahu. Mengejutkan juga ya, sebab kan sekolah Saria tak boleh tahu. Sekolah dekat Medan tak boleh skirt di bawah di atas lutut, harus di bawah lutut. Tiap pagi itu memang kena periksa ya. Tapi ini tak tahu sekolah mana. Ini macam dekat Jawa sana ya. Tahulah kelulusan, tapi jangan macam ini juga. Saya pun pelik, bukan hanya orang Malaysia, pantas lah orang Malaysia rasa, kalian ini apakah gini pendidikan di negara kalian ya? Gimana penerus bangsa Indonesia ini boleh maju jika anak-anak penerus bangsa dia macam ini modelannya kan? Ya, mungkin salah satunya ya kan dekat DPR itu ya, yang suka joget-joget, dulunya mungkin dekat sekolah suka joget-joget, sekarang ya dekat sana pun viral kan, pernah joget-joget itu. Oke gas, tambah 2, korang gas. Saya ketawa juga, tapi saya miris, saya sedih juga sebenarnya ya. Gini, aduh, sangat disayangkan ya. Tapi ya teman-teman, memang bukan semua ya di Indonesia macam ini, bukan semua ya, banyak. Tapi inilah salah satu, salah 2, salah 3 contohnya. Oke? Tapi bukan semua ya itu. Jadi jangan disamaratakan. Sekolah saya tak ada macam itu. Tak tahu sekolah mana ini. Untuk kali ini aku setuju sih sama warga Malaysia yang mana mengkritik tren video lulusan di Indonesia karena mencerminkan kurang pendidikan. Karena jujur guys, sebelum kalian mau menyerang aku ya, karena jujur kalau kalian lihat nih video, bener-bener emang nggak mencerminkan orang yang berpendidikan sih. Dimana salah satu bunyi kritikan dari netizen Malaysia yang akunnya bernama Street Jale Street X. Nah, jadi beliau ini mengatakan bahwa, "Hai to Indonesian, nak tanya, bukan ke negara korang merupakan negara muslim terbanyak di Asia bahkan di dunia? Kenapa benda nih jadi tren dekat sekolah-sekolah Indonesia? Dengan perempuan berjoget-jogetnya tuh plus pakaian ketat. Sekolah korang memang luluskan nak buat tren macam nih. Tak heranlah orang cakap IQ bawah 78 kan." Kalau aku lihat videonya, ini yang aku pertanyakan kualitas dari pengajarnya juga sih. Kok video-video tren lulusan seperti ini malah diloloskan begitu oleh pihak sekolah, dimana seorang pelajar wanita itu menggunakan pakaian yang ketat, berjoget-joget dikelilingi oleh para lelaki. Tujuannya apa gitu loh buat tren yang seperti itu? Padahal sebenarnya banyak pilihan yang lebih baik untuk dilakukan ketimbang mengikuti tren yang tidak mutu. Salah satu contohnya adalah misalnya di mana tren lulusan sekolah itu menunjukkan budaya kita, budaya negara Indonesia, di mana Indonesia itu terkenal dengan banyak budayanya, seperti para siswanya menari tarian daerah, memainkan peralatan musik tradisional, memakai pakaian adat tiap daerah. Itu kan lebih bermutu, lebih mengenalkan ciri khas negara kita. Oke, so inilah videonya. Kita bacakan sedikit komentar daripada netizen Indonesia yang setuju dengan netizen Malaysia terhadap kritikan ini ya. Dikritik tapi gue setuju kritikannya. Nah, ada lagi ya. Pas habis kuliah, welcome to kilang Panasonic di Malaysia. Oke, so baru kali ini statement dari tetangga sebelah gue setuju banget. Sepakat jir, joget terus, tapi ditanya soal pelajaran pada pelangap-pelongo ya. Macam orang bodoh gitu kalau ditanya ya, kocak katanya. Gue Indo dan gue mendukungnya. Sistem pendidikan sekarang kacau balau semenjak COVID. Sorry ya, semenjak adanya TikTok juga sebenarnya ya. Tren-tren ini diikutin anak sekolah. So dia orang itu nak tampil dekat publik ya, apa yang mereka buat sesuai dengan keinginan viewer lah kan. Viewer ada juga lelaki yang mau tengok-tengok. Ya begitulah jadinya ya. Joget-joget, giliran ditanya 4x6 gak tahu. Aduh ya, bakal-bakal kerja kilang Panasonic di Malaysia. Aduh, ketat sungguh pakaian sekolah Depa katanya ya. Satu orang yang berbuat ya segelintir, semua kena getahnya. Sekarang media sosial ini bukan hanya ditengok oleh satu negara kita ini, sampai
internasional ya. Kalau misalnya sesuatu kebanggaan yang boleh kita tampilkan, ya oke lah kan, menjadi kebanggaan bangsa, negara, Republik Indonesia. Tapi ini macam mana mau dibanggakan kan? Yang ada buat malu. Ini anak sekolah rendah Indonesia versus Malaysia. Sholat. Ini anggota dewan joget saat sidang. Jadi ginilah jadinya ya. Oh, ibu itu lagi yang pakai tudung pun. Oh. Sedangkan anggota dewan pun joget-joget ya, di tengah sekarang ekonomi kacau balau Indonesia, sempat lagi berjoget-joget ya. Aduh, dari bawah sampai ke atas full joget ya kan. Oke gas. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada satu berita yang viral juga ya. Ini Bapak Presiden, Bapak Prabowo itu ada di satu pidatonya, beliau itu membanggakan gaji hakim ya, gaji hakim di Singapura lebih besar katanya gaji hakim di Indonesia. Gaji hakim junior di Indonesia lebih besar daripada gaji hakim junior di Malaysia. Tapi di awal-awal Bapak ini bercakap, dia tersalah mengatakan gaji guru yang naik 300%. Tapi setelah 3 detik dikoreksi, dicakap lagi yang betul, ternyata gaji hakim, tak jadi gaji guru ya. Guru-guru itu merasa kami di PHP-in ya, diberikan harapan palsu. Katanya gaji guru naik, tiba-tiba tak jadi. Aduh, sakit ya. Oke, sujum, kita tonton videonya bagaimana. Bang, bahas gaji guru naik sebanyak 300%, tapi naiknya cuma 3 detik WKWK. Menarik nih. Kita baca. Momen saat Prabowo salah umumkan kenaikan gaji guru. Jadi, kemarin itu presiden kita pidato. Beliau bilang di pemerintahan beliau naikin gaji-gaji guru, bahkan sampai 300% naiknya. Saya pas denger ini, langsung bilang Alhamdulillah. Akhirnya para guru-guru kita bisa sejahtera. Tapi 3 detik kemudian, beliau minta maaf karena salah ngomong. Maksud beliau yang gajinya naik sampai 300% adalah para hakim, bukan para guru. Tapi kenapa hakim yang gajinya naik? Tujuannya supaya para hakim tidak bisa disogok. Detailnya bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Nah, selain ngomongin tentang gaji guru, gaji hakim, ada juga berita ini. Pidato Prabowo bilang, rakyat tidak bermimpi kaya raya, tapi bisa hidup layak. Sekarang pertanyaannya, rakyat mana yang nggak punya mimpi jadi kaya raya? Saya juga pengen punya rumah, ada kolam renang, kemana-mana naik jet pribadi. Kalau beli barang nggak lihat harga, saya juga pengen. Saking pengennya, sampai kadang ke bawah mimpi. Netizen komen, nyari duit keringet sampai ke sempak-sempak, dibilang nggak mau kaya raya. Saya pas baca ini ngakak kenceng banget. Karena bener juga, kadang kita kerja keringetnya sampai sebadan-badan. Masa iya nggak mau kaya raya? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Yang menarik, di pidato presiden kemarin, Kompas TV malah bikin kayak gini nih. Kompas sedang memasak. Presiden pidato, layar sebelahnya lagi pantau IHSG. Ada-ada aja kreativitas warga WNI. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Karena itu, pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Jadi ya, diprank oleh presiden, diberikan harapan palsu. Sis, boleh explain tak gaji guru di Indonesia dalam RM berapa per bulan? Saya coba jelaskan ya. Di Indonesia, guru terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama disebut sebagai guru honorer. Guru honorer itu apa? Guru yang belum masuk ASN atau PNS. Ini adalah fakta yang mengejutkan, tapi fakta, kenyataan yang ada. Gaji honorer di Indonesia setiap bulan hanya akan mendapatkan di antara 70 sampai 233 ringgit per month. Guru honorer itu gajinya dapat dari mana? Guru honorer gajinya dapat dari bantuan operasional sekolah atau BOS, yayasan sekolah,
kadang juga dapat dari anggaran daerah. Yang kedua, guru kategori masuk PNS atau ASN. Nah, guru ASN itu sendiri terbagi dalam beberapa golongan. Golongan kedua, golongan ketiga, dan golongan keempat. Golongan kedua umumnya guru-guru yang sudah lama atau guru lulusan SMA atau D2. Guru di golongan kedua ini dapat gaji di antara 488 sampai 837 ringgit Malaysia per month. Golongan ketiga kebanyakan guru lulusan S1. Gaji di antara 628 sampai 1093 per month. Sedangkan golongan yang keempat biasanya guru-guru yang sudah lama atau kepala sekolah, kalau di Malaysia pengetua sekolah. Gaji di antara 744 sampai 1372 dalam ringgit Malaysia per month. Selain gaji pokok, kalau guru sudah menjadi PNS, dia ada banyak tunjangan-tunjangan atau kalau yang sudah disertifikasi. Pertama, tunjangan profesi guru. Yang kedua, tunjangan keluarga. Yang ketiga, tunjangan beras dan jabatan. Yang keempat, tunjangan daerah. Itu berlaku di beberapa daerah saja, tidak di semua daerah. Alhamdulillah selesai juga mengajar hari ini. Walaupun gajiku hanya 2.800 ringgit, tapi aku sudah sangat senang. Oh, segitu ya gaji guru di Malaysia? Ya, rata-rata segitu, 9-11 juta gaji kami di Malaysia. Kalau gajiku di Thailand itu sekitar 75.000 baht atau sekitar 30 jutaan rupiah. Itu setengah gajiku di Amerika. Kami para tenaga pengajar di Amerika akan digaji pemerintah kami 5.000 dolar per bulannya atau sekitar 75 juta rupiah per bulannya. Nah, kalau kamu bro, gajiku 20 sampai 30 dolar satu bulannya itu kalau dirupiahkan sekitar 250.000, 300.000 ya begitulah. Terus gimana kamu bisa hidup dengan uang sekecil itu? Bisa kok. Dengan sedikit keajaiban, kami para guru di Indonesia tetap bisa hidup dengan uang sekecil itu. Berarti kamu orangnya sangat baik, tulus mengajarnya. Kalau aku mana mau mengajar dengan gaji sekecil itu. Harusnya bang, kamu ngajar aja di negaraku. Profesi kayak kita ini akan lebih dihargai di sana. Bang, gaji guru di Indonesia sama di luar negeri bedanya berapa? Menarik nih. Gaji guru adalah salah satu hal yang nentuin kualitas pendidikan di negara kita. Soalnya sebagus apapun gurunya, spesial apapun itu guru, kalau apresiasinya rendah, pasti lama-lama lelah. Emang berapa sih gaji guru di Indonesia? Sampai sama ID Times Indo dari Business Insider. Di Indonesia, gaji guru itu sekitar 1,5 juta sampai 5,9 juta per bulan. Itu guru yang udah PNS. Kalau guru yang masih honorer cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Ini buat kamu yang masih sering bandel sama guru, nggak coba tobat ya, mereka capek soalnya. Tolonglah. Sebagai perbandingannya, negara tetangga kita Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Jauh banget. Bahkan di data 30 negara yang masuk Organization for Economic Cooperation and Development, Indonesia jadi urutan terakhir dalam masalah gaji guru, yaitu sekitar 3,5 juta per bulan. Paling kecil kita. Sedangkan yang paling tinggi itu di negara Swiss dengan gaji sekitar 83 juta per bulan. Gimana nih menurut kamu? Ada yang mau jadi guru nggak? YouTuber ni terkejut selepas tahu gaji guru di Malaysia boleh cecah 19 juta rupiah ataupun 5,500 ringgit. Berapa gaji guru di Indonesia? Gaji guru di Indonesia adalah di antara 1.5 juta rupiah hingga 5.9 juta rupiah. Kalau dalam ringgit Malaysia, RM416 ringgit hingga 1.637 ringgit. Tapi yang lebih parah lagi gaji guru kontrak. Gaji guru kontrak adalah di antara 250,000 hingga 500,000 sebulan. Kalau dalam ringgit Malaysia, RM69 ringgit hingga 138 ringgit sebulan. Korang tengok komen ni. Dia kerja 5 tahun diberi gaji RM69 sebulan. Sebab tu ada guru kontrak yang sampai jadi pemulung macam ni. Dekat Indonesia siapa-siapa pun boleh jadi cikgu, biarpun bukan bidang dia, betul? Macam saya kan, saya boleh jadi cikgu. Cuma nanti jadinya cikgu kepada anak-anak saya lah, bukan ke sekolah. Kalau untuk ke sekolah ni kan ikut bidang dia. Contoh dia nak jadi cikgu tadika atau PAUD, dia kena ambil PGTK atau PG PAUD. Kalau dia nak jadi cikgu sekolah dasar, dia kena ambil PGSD. Kalau nak ambil yang lebih dari tu macam SPM atau apa tu, dia kena ambil SPD. Macam tu, jadi tak boleh sembarang ya. Dan tu dia orang kena ambil sertifikat juga, kena ada pelatihan-pelatihan macam tu, tak boleh sembarangan. Okay? Saya boleh jadi cikgu, tapi untuk rumah tangga saya je lah, anak-anak saya. Okay? Guru di Malaysia tadi katanya 2.800. Lepas sehari ada baca komentarnya 2.800 itu adalah starting ya.
yang mungkin awal-awal baru masuk baru segitu, tapi mungkin kalau yang udah lama lagi sikit, nah ada sampai sekitaran hampir 9.000 ke 10.000 ringgit ya untuk satu bulannya. Oke ya, gitulah kesenjangan perbezaan ya di Indonesia, di Malaysia, dan di negara-negara lain. Di Indonesia yang paling disoroti ini adalah gaji guru honorer ya, guru pembantu, guru apa ya, guru sandaran ya. Kalau di kat Malaysia itu gajinya memang tak main-main, berapa puluh ringgit je korang tahu? Berapa puluh ringgit untuk satu bulan tahu, bukan satu hari. Nah itulah sangat dimiriskan nasib-nasib guru yang ada di sana, karena ramai orang-orang yang kerja sebagai guru honorer ya, belum lagi ditetapkan menjadi guru tetap ataupun guru pemerintah ya. Nah gitu, seharusnya ini pun menjadi pertimbangan untuk Bapak Presiden, untuk pemerintahan Indonesia, supaya untuk mencerdaskan anak bangsa juga kan, kita perlu juga tengok kualitas daripada gurunya kan. Kalau digaji macam itu, siapa rasa malas juga lah ngajar kan, walaupun mereka itu adalah tenaga pendidik ya, tapi tetap juga lah dia orang perlu makan kan. Kalau gaji 70 ringgit saja, makan dia orang satu hari satu kali saja, macam mana mereka untuk bersemangat, untuk lagi cepat otaknya tuh untuk mengajar anak-anak muda di Indonesia sana. Nah itulah pikir secara logika, supaya tadi tuh jangan hanya gaji daripada hakim saja diperhatikan, gaji guru pun haruslah juga ya. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Kalau kalian ada pendapat lain, pandangan lain, boleh berikan komentarnya di bawah. Dan satu lagi, Sari mau beritahu kalau kalian mau beli barang-barang apa saja dekat Shopee ya, korang boleh klik linknya dekat bawah, ada beg coding barang apa aja, macam ini bantal boleh disulam nih, ada tulisan, korang boleh cek dekat situ. Ada spek mata pun ada mic juga, semuanya. Oke, so terima kasih untuk support korang sampai saat ini dengan Sari. So see you on my next video. Bye bye.